Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judulnya, hari ini kakak akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Senin 5 April 2021. Untuk materi kali ini sudah kakak sesuaikan dengan tayangan di TVRI ya adik-adik, jadi 100% original. Adik-adik tidak perlu khawatir. Untuk materinya, di kelas 3 berjudul Dari Mana Makanan dan Pakaian Berasal, dan kelas 4 berjudul Ras dan Suku di Indonesia. Kalau adik-adik semua penasaran dengan isi videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Terima kasih bagi adik-adik semua yang sudah subscribe, dan bagi yang belum bisa segera subscribe ya. Kakak tungguin nih, bisa segera subscribe. Kalau sudah subscribe semua, langsung saja kita masuk ke materi kelas 3 terlebih dahulu. Untuk ringkasan materi kelas 3 di episode 63 kali ini adalah Bunda sedang asik memasak nasi goreng dengan sosis. Karena sosisnya kurang, Bunda berniat membelinya di supermarket. Kak Jo lalu menjelaskan bahwa sosis itu berasal dari produsen makanan. Dari bacaan makanan dan pakaian untuk semua, Sinta dan Dodi jadi belajar tentang produsen makanan dan pakaian. Pada intuisi bilangan, Dodi belajar cara membaca dan menuliskan uang 10 ribuan. Kemudian bersama Sinta, Dodi belajar menukar mata uang dengan lembaran mata uang yang lainnya yang memiliki nilai yang sama. Misalnya nih, selembar 10 ribu sama dengan 2 lembar 5 ribuan. Jadi gitu ya, Dodi baru mengerti deh. Itulah ringkasan materi untuk kelas 3 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja adik-adik bisa menuliskan soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu, apa yang dimaksud produsen makanan dan pakaian? Jawabannya, produsen adalah orang atau pihak yang memproduksi ataupun membuat barang atau jasa dengan tujuan untuk dijual atau dipasarkan. Jadi produsen itu yang membuat ya adik-adik. Nah, karena yang ditanyakan adalah produsen makanan dan pakaian, jadi produsen makanan adalah orang yang membuat makanan, sedangkan produsen pakaian adalah orang yang membuat pakaian. Gitu ya. Jadi yang pertama kali membuat makanan tersebut ataupun pakaiannya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu, jika uang Sinta 10 ribu dan akan ditukarkan dengan uang 2 ribuan, berapa uang lembaran yang dibawa Sinta sekarang? Nah, jawabannya ini ya adik-adik, Sinta itu punya uang 10 ribu, mau ditukar dengan 2 ribuan. Jadi berapa uang yang dibawa Sinta sekarang? Berapa lembar? Nah, kalau 1, 2.000. Kalau 2 lembar berapa adik-adik? 2.000 tambah 2.000, 4.000. Masih kurang ya. Kita tambah 1 lembar lagi. 3 lembar berarti 6.000. Masih kurang. Kita tambahkan 1 lembar lagi. Tambah 1 lembar lagi berapa? 6.000 tambah 2.000, 8.000. Ternyata masih kurang. Kita coba tambah 1 lembar lagi. 8.000 tambah 2.000, 10.000. Jadi jika uang Sinta yaitu 10.000 ditukarkan dengan uang 2 ribuan, maka yang dibawa Sinta sekarang berapa lembar adik-adik? 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi yang dibawa adalah 5 lembar 2 ribuan. Itu ya adik-adik caranya, gampang banget kan? Oke, untuk kelas 3 cukup sampai sini dulu ya materi serta soal dan jawabannya. Sekarang kakak lanjut untuk kelas 4. Untuk sinopsis kelas 4 di episode 63 kali ini adalah, Vivi mengajak teman-teman di rumah
untuk menyaksikan cerita bertajuk Jangan Panggil Aku Meme. Cerita ini mengajak kita untuk mengenal beragam suku dan ras di Indonesia dan tidak menilai orang dari penampilan fisiknya. Kemudian, Kak Marcel menjelaskan pada Vivi cara menghitung kapasitas ruangan dan menentukan nilai-nilai kebenaran dari pernyataan yang berhubungan dengan faktor persekutuan, dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, ikuti terus keseruan bersama Kak Marcel dan Vivi ya. Itulah ringkasan materi untuk kelas 4 hari ini. Seperti di kelas 3, untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu apa pembeda dari ras dan suku? Jawabannya, ras berkaitan dengan faktor biologis, sementara suku berhubungan dengan faktor-faktor sosiologis. Maksudnya, faktor ras utama yaitu biasanya dilihat dari warna kulit, sedangkan faktor suku utama adalah bahasa serta agama yang dianut. Nah, gitu ya adik-adik, pembeda dari ras dan suku. Jadi adik-adik jangan sampai terbalik ya. Lanjut ke soal yang kedua. Ditanyakan FPB dari 16, 24, dan 36. Jadi jawabannya, cara yang pertama yaitu kita cari faktorisasinya. Dengan cara gimana adik-adik? Mencari dengan pohon faktor. Kita coba dari 16 terlebih dahulu ya. Kita buat pohon faktor 16. Kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Apakah 16 bisa dibagi 2? Bisa, yaitu hasilnya 8. 8 kita bagi 2 lagi, hasilnya 4. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 2. Jadi ini kita lingkari yang bagian primanya saja, yaitu 2 pangkat 4. Gitu ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke pohon faktor 24. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil 2. Hasilnya berapa adik-adik? 12. Kita bagi 2, hasilnya 6. Kita bagi 2, hasilnya 3. Jadi yang faktorisasi prima kita lingkari ya. Hasilnya 2 pangkat 3 kali 3. Lanjut ke angka 36. Kita cari pohon faktornya lagi. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 36 kita bagi 2, hasilnya 18. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 9. Karena tidak bisa dibagi 2, kita lanjut ke bilangan prima yang berikutnya yaitu 3, hasilnya 3. Nah, kita lingkari yang prima yaitu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Pangkat itu adalah jumlahnya ini ya adik-adik. Kalau ini jumlahnya 2-nya ada 4, ini 2-nya ada 3, dan ini 2-nya ada 2. Nah, dari angka-angka ini kita lihat yang sama. Yang sama adalah angka 2 dan angka 3. Nah, kita lihat 2 pangkat berapa yang paling kecil. Jadi kalau FPB ini dilihat pangkat yang paling kecil. 2 itu kan ada 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 2. Yang paling kecil berarti 2 pangkat 2. Kita kalikan dengan 3, itu kan ada 2. 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2. Jadi yang kita gunakan adalah yang paling kecil yaitu 3 pangkat 1. Nah, ini sudah bisa menjadi jawaban untuk FPB dari 16, 24, dan 36. Tapi kalau adik-adik mau yang lebih ringkas, kita kalikan ya. 2 pangkat 2, 4. Kita kalikan dengan 3, hasilnya 12. Ini juga boleh. Jadi adik-adik bisa menulis cukup sampai di sini atau sampai 12. Gitu ya, triks mengerjakan FPB dengan cepat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video berikutnya.